Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibinal mustafal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita ada menerima suatu komen dari video yang lalu bahwasanya kami ingin ditanyakan tentang bagaimana tentang Habib Bahar dengan Gus Fuad yang akhir-akhir ini tambah ribut katanya, atau dengan Kiai siapa itu? Kiai Imaduddin katanya. Menurut Ustadz bagaimana katanya? Sebenarnya kami tidak ingin menyampaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan macam ini. Tidak ingin. Cuman pada intinya saya ingin menyampaikan secara umum dalam arti bahwasanya apa yang disampaikan Kiai Imad ini yang saya tahu itu dari bahwasanya Kiai Imad ini adalah pengasuh pondok pesantren, seorang ulama, seorang tokoh figur ulama. Dan Habib Bahar bin Smaid ini juga seorang yang alim, yang allamah, seorang ulama juga. Jadi istilah Habib Bahar bin Smaid, terus Kiai Imaduddin ini, Gus Fuad ini juga orang-orang yang alim sebenarnya. Itu dikatakan itu kategori ulama sudah. Seorang ulama. Apalagi seperti Kiai Imaduddin ini pengasuh pondok pesantren juga, Habib Bahar juga pengasuh pondok pesantren juga. Bahkan Kiai Imaduddin ini adalah ketua fatwa MUI Banten. Juga pengurus LBM PBNU pusat. Jadi dia seorang yang alim sebenarnya. Cuma kami ingin menyampaikan seperti ini. Kalau Kiai Imad ini mungkin usianya lebih sepuh beliau dengan saya, terus Habib Bahar lebih muda dari saya. Jadi yang pantas itu ketika penyampaian saya kepada Kiai Imad ini mengingatkan. Karena beliau orang yang sudah figur seorang ulama. Kalau dengan Habib Bahar, katakan ini bukan secara keilmuan ya, saya jujur, Habib Bahar ini adalah orang yang alim, yang allamah, bagus. Banyak referensi, banyak hafal kitab beliau, banyak hafal hadis. Jadi mungkin dari sisi umur, mungkin saya juga ada pantas untuk menasehati lah, bukan dari sisi keilmuan. Karena kalau keilmuan beliau mungkin lebih alim daripada saya. Bahkan banyak penghafal hadis, banyak menghafal kitab-kitab beliau. Jadi mungkin terutama kepada Kiai Imad, saya cuma mengingatkan, bukan beliau itu tidak tahu, bukan saya menggurui, karena Kiai Imad ini seorang ulama, tokoh besar juga. Jadi menurut kami tentang penyampaian Kiai Imad membahas seorang seperti contoh Habib Bahar bin Smaid, ini kurang tepat lah. Maksudnya tempatnya yang tidak tepat ketika Kiai Imad ini menyampaikan sesuatu yang berkenaan tentang para tokoh yang lain sebenarnya. Bukan statementnya ya, diingat, bukan statementnya ya, tapi hak beliau lah, dia punya statement meragukan seorang habaib lah. Silahkan, cuman tempatnya beliau, cara menyampaikan di tempat itu kurang tempat. Kenapa? Karena beliau menyampaikan di ruang publik. Kenapa? Karena notabene-nya itu banyak masyarakat awam yang mendengar, banyak masyarakat awam. Ini bahkan seluruh dunia, terutama di Indonesia lah khususnya kan. Jadi ketika berstatement seolah-olah terkesan statement di publik itu seolah-olah gimana ya kesannya itu, mengajak masyarakat atau menggiring masyarakat atau menggiring opini masyarakat untuk meragukan para habaib di Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi ini akan memancing kemarahan adminnya atau muhibbin lah. Habib Bahar bin Smaid, beliau punya banyak muhibbin. Kiai Imad juga banyak muhibbin. Akhirnya yang tidak paham itu kan muhibbin. Maka kami terutama ini kami sarankan kepada muhibbin lah. Maka kalau jadi muhibbin, jangan memilih-milih, oh aku kalau bukan Kiai Fuad,
kalau kiai ini saya tidak mau, tidak cocok. Kalau Gus ini saya tidak cocok, yang cocok ini. Jadi jangan memilih, selama kiai, selama dia figur seorang ulama, penyampaiannya apa yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ikuti aja. Selama apa yang dia sampaikan itu, ketika menyalahi aturan apa yang disampaikan atau secara etika keluar dari akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang jangan diikuti. Caranya yang jangan diikuti. Etika yang tidak baik itu yang jangan diikuti. Bukan lalu membenci orangnya. Itu salah, saudaraku. Jadi kami sampaikan terutama kepada muhibbinnya. Jadi ketika kita itu suka dengan suatu penceramah atau pendai atau habaib atau ulama, seorang kiai, Gus, jangan terlalu fanatik. Jadi memilih kalau bukan Gus ini saya tidak mau, kalau bukan Ustadz ini saya tidak mau. Sehingga ketika ada terjadi macam ini, maka dia akan memanas, sesama muhibbinnya akan memanas. Maka kami sampaikan kepada muhibbin para kiai, para ulama, para Gus, hudma sofa, maka dikatakan hudma sofa wadak makadar. Ambillah dari beliau itu yang baik-baik. Tapi ketika ada yang di mata kita itu terlihat jelek, maka tinggalkan yang jelek-jelek. Jangan dimusuhi, karena dia seorang ulama. Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Maka sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu cuma ulama, katanya. Maka ketika masuk ke kriteria hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu cuma ulama seperti apakah yang takut kepada hamba Allah, kepada Allah? Terus ulama seperti apakah yang menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad SAW? Seperti itu. Jadi ketika timbul seperti ini di ruang publik, maka muhibbin sesama muhibbin akan kacau nanti, saling caci, saling maki. Jadi muncullah amarah yang seharusnya itu tidak dimiliki oleh para ulama-ulama kita. Maka Rasulullah SAW mencontohkan bukan yang seperti itu. Maka tampakkan figur ulama, maka tampakkan figur seorang asatid, maka tampakkan figur orang yang alim di mata masyarakat awam, bahkan di luar Islam, tampakkan sebagai ulama yang baik, tampakkan sebagai ulama yang memang benar-benar sebagai penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Tampakkan seorang ulama yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Jadi sehingga tidak terjadi kemarahan antara muhibbin sesama muhibbinnya. Ini risiko ketika muhibbin sama muhibbinnya sudah saling marah, saling caci, coba kita bayangkan, apakah muhibbin tidak akan marah ketika seorang gurunya dicaci? Pasti akan muncul kemarahan. Pasti akan muncul kemarahan. Maka hati-hati saudaraku ketika menyampaikan sesuatu di publik, jagalah figur seorang ulama, seorang kiai, agar supaya tidak dinilai seorang kiai itu yang terlalu ekstrim atau menyampaikan yang hal-hal yang memang tidak disukai atau tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disampaikan al-ilmu yakhruju min qalbin safin ila qalbin safin. Jadi ilmu itu akan turun dari hati yang bersih dan akan datang kepada hati yang bersih. Bukan perkataan. Perkataan itu cuma sarana aja untuk menyampaikan sebuah ilmu. Itu cuma sarana, saudaraku. Jadi datangnya ilmu itu yahruju keluar dari hatinya orang yang bersih. Dan akan didapatkan dan akan datang kepada orang yang hatinya juga bersih. Lah ketika jadi seorang muhibbin, ketika ulama menyampaikan yang hatinya bersih, dengan niat yang bersih, ingin menyampaikan sesuatu yang memang diperintah baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan didapat masuk nembus ke dalam hatinya muhibbinnya. Dan muhibbin ketika hatinya bersih, tidak mungkin itu ketika ada sesuatu yang seperti ini, dia akan menyulut suatu kemarahan. Seakan-akan dia akan membawa minyak, membawa bensin untuk menambah membaranya api. Jangan seperti itu. Karena terjadinya seperti itu ketika kita itu menyulut sebuah kemarahan. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan al-ilmu nurun yaktibuhullahu ta'ala bil qalbi. Maka ilmu itu bukan
bukan tulisan, bukan ucapan ilmu itu. Tapi ilmu itu adalah nur, adalah cahaya yang Allah letakkan kepada orang yang hatinya bersih. Maka ditembakkan oleh Allah Ta'ala kepada hati seseorang yang hatinya bersih. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang Allah tembakkan, yang Allah letakkan kepada hatinya, hati seseorang yang bersih. Maka tergantung niat. Ketika keilmuan seseorang yang dinilai memang allamah, alim, kalau memang itu ilmu itu dari hati nurani, dengan ikhlas ingin menyampaikan apa yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan menjaga bahwasanya kita itu adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, dan kita itu merasa bahwasanya itu adalah ulama adalah pewaris Nabi, maka akan berhati-hati bahwasanya ilmu yang dimiliki, ilmu yang ada di dalam hatinya itu benar-benar ilmu yang ditembakkan oleh Allah ke dalam hatinya orang-orang yang bersih, diletakkan oleh Allah. Jadi ketika ilmu itu memang diletakkan oleh Allah kepada hati orang yang bersih, tentunya apa yang disampaikan dengan cara yang bersih, bukan dengan cara caci memaki, caci maki, cara menghina, itu tidak baik saudaraku. Apalagi seakidah, itu sangat berbahaya bagi kita seorang yang berpaham agama, tapi memberi contoh kepada muhibbin, memberi contoh kepada orang banyak dengan saling caci maki. Kenapa seorang muhibbin, seorang awam suka juga mencaci maki? Karena contohnya juga suka untuk saling caci maki. Maka ada ilmu itu yang disebut ada ilmu nadhar. Ilmu nadharah. Ilmu nadharah itu ilmu dalam ilmu pandangan. Maka ketika disampaikan Rasulullah SAW bersabda, innalillahi ibadan law nadara ahadukum ila ahadim minkum, maka sesungguhnya sebagian dari hamba Allah ada orang yang Allah jadikan apabila dia law nadara ahadukum ila ahadim minkum, apabila dia memandang seseorang, la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abada, maka daripada kalian, maka dia akan menjadi bahagia, maka dia akan menjadi beruntung ketika kita memandang seseorang itu yang Allah jadikan pandangan itu menjadi seseorang yang akan bahagia selama-lamanya. Dia akan menjadi orang yang beruntung selama-lamanya. Maka ketika ada seorang muhibbin, ketika memandang seorang yang Allah ciptakan, seorang yang Allah telah jadikan, orang yang ketika dipandang kita sejuk, ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan itu menembus ke dalam hati kita dan diterima oleh hati-hati orang yang bersih, maka orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang bersih juga saudaraku. Maka jangan heran, maka jadi pancarannya itu menancap ke dalam ruhani yang dipandangnya. Maka ketika kita memandang seseorang habaib, seseorang zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, maka dari pancaran itu, nur yang ada di dalam hatinya akan menancap ke dalam ruhani yang dipandangnya. Jadi ada kesinambungan, ada terikat di dalam hati nurani, akan terikat di dalam ruhnya ketika ada kecintaan seorang muhibbin kepada seorang ulama, seorang kiai, seorang tokoh, seorang guru. Ada kecintaan seorang guru kepada muhibbinnya, maka akan terjadi ikatan yang kuat. Nah, maka itulah yang disampaikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita itu sama saudara. Al-muslim, akhul muslim, sama-sama muslim lagi. Itu adalah saudara. Jadi bagaimana cara ketika ingin menyampaikan kepada saudara kita yang sesama orang yang berilmu, apalagi orang yang sama-sama alim, kita lebih baiknya kita datangi. Jadi kita silaturahim ke tempatnya, kita sampaikan dengan lemah lembut apa yang tidak kita setujui dengan penyampaiannya atau dengan cara etikanya kita tidak sepakati, tidak setuju, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Nabi, maka kita sampaikan dengan lemah lembut. Seperti itu. Jangan kita itu lalu menyampaikan di ruang publik yang tidak semuanya menilai, yang tidak semuanya orang yang mendengarkan itu paham dengan apa yang disampaikan. Ketika pemahaman dia itu kaku, maka akan dampaknya negatif, yaitu akan saling caci dan maki di antara muhibbin dan muhibbin yang lainnya. Maka disebutkan an Abdullah bin Amr bahwasanya mengatakan qala Rasul
inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aina min asabi'ir rahman ka qalbin ahadin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati manusia itu berada dalam kekuasaan Allah, yang mana Allah itu maha pengasih. Ka qalbin wahidin, seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah dia menggerakkan hati sesuai kehendaknya. Maka itu semua kehendak Allah. Jangan kita mengklaim ketika ada orang yang menceramah, lu kok ceramahnya keras, lu kok kasar banget. Beliau itu hatinya yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan kita dengan orang lain. Jangan samakan kemauan kita dengan kemauan orang lain. Karena hati yang ada pada orang lain itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hati ini dikendalikan oleh Allah semuanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah. Maka itu baginda Rasul berdoa seperti itu. Allah yang maha menggerakkan hati, karena gerakkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Jadi ketika kita niat menggerakkan hati kami dengan cara segala sesuatu yang kita lakukan dengan cara ibadah, maka insya Allah hati kita itu akan terjaga dengan sifat-sifat yang buruk, dengan sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, secara marfu, arahu raf'uhu qol ahbib habibak haunan ma asa ayyakunu bighaidik yauman ma. Jadi cintailah orang itu, cintai orang yang kau cintai itu dengan sewajarnya aja, jangan berlebihan. Tidak boleh berlebihan itu. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kamu cintai, ketika kita berlebihan mencintainya, boleh jadi orang itu nanti akan menjadi orang yang kamu benci. Maka ketika kita itu mencintai seseorang, baik selaku penggemar kita mencintai seorang yang digemari, jangan terlalu. Maka jaga, jangan keterlaluan. Ketika kita terlalu sangat mencintai, ketika ada kesalahan yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hati kita, lalu bencinya itu akan terlalu juga. Sebaliknya, wabwid bawidaka haunan ma asa ayyakunu habibaka yauman ma. Maka sebaliknya, ketika kita benci dengan seseorang, jangan keterlaluan bencinya kita. Dikhawatirkan ketika kita itu, dikhawatirkan kelak orang itu menjadi orang yang kita cintai, menjadi orang yang kita sayang. Maka hati-hatilah. Terutama yang kami ingin sampaikan, ayo kita jaga kerukunan hidup sesama muslim. Jangan sampai kita itu saling tembak. Boleh jadi yang ditembakkan antum itu pelurunya nyasar, tidak tepat sasaran. Sebenarnya kita ingin menyampaikan kepada orang muhibbin kita dengan cara yang baik, ternyata nyasar kepada orang lain yang tidak pantas kita itu tembak, yang bukan patutnya kita tembak. Maka itu disebut dengan peluru yang nyasar ketika kita itu menyampaikan sesuatu yang tidak wajar, bahkan berkenaan kepada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Jujur, kami tidak akan memihak yang manapun, karena kami cinta ulama. Habib Bahar, dia seorang ulama, seorang yang allamah. Kiai Imad, dia seorang yang allamah. Gus Fuad, dia punya ilmu. Saya adalah kami, dengan muhibbin kami. Kami ingin menyampaikan, jangan memilih kasih. Dan jangan selalu menilai seseorang meskipun bukan guru asli yang Anda di depan Anda. Jangan menilai tidak baik. Apa yang dia sampaikan tentunya baik. Dan yang terakhir kami ingin sampaikan, ayolah jaga kerukunan hidup kita. Hidup bersama. Bagaimana caranya ingin menyelesaikan, tidak lain kecuali Majelis Ulama Indonesia secepatnya untuk bergerak ingin menyatukan ulama agar supaya tidak bercerai-berai. Janganlah sampai bercerai-berai. Ketika ulama sudah bercerai-berai, yang muhibbin
seorang ulama, seorang kiai akan bermusuhan dengan muhibbin seorang habaib, maka akan hancur. Mau jadi apa Indonesia ini sebenarnya nanti? Maka akan hancur, semua akan bermusuh-musuhan, yang musuhnya tidak pantas dan memang bukan musuhnya. Nah, mungkin ini yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan maksud kami ingin menasehati, atau bukan maksud kami ingin menggurui. Karena antum semua dalam arti Kiai Imad adalah seorang alim, Habib Bahar adalah seorang yang allama juga yang alim. Kami bukan tidak ada di hati nurani kami ingin menggurui, tapi ingin menyampaikan, ingin menasehati, atau mungkin Anda lupa. Seorang kiai, seorang habaib mungkin lupa, ingin menyampaikan sesuatu agar supaya ingin mengingatkan, agar supaya yang lupa apa yang disampaikan baginda Nabi akan teringat kembali, sehingga kita akan ke depan menjaga kerukunan ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama muslim, bahkan kepada di luar muslim. Bagaimana kita itu bersatu dengan damai dan tenang. Insya Allah inilah yang diharapkan baginda Nabi Muhammad SAW dari umatnya yang hidup pada akhir zaman ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga insan biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.